merasa harta rahasianya dijarah oleh negara barat. Rusia bersiap lawan PBB yang dipimpin oleh negara barat. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai membuat Rusia menerima sanksi berat dari PBB. Di mana baru-baru ini Majelis Umum PBB menyetujui untuk membekukan cadangan harta Rusia dengan nilai lebih dari 466 triliun rupiah. Resolusi pembekuan harta cadangan negeri beruang merah itu disetujui pada Senin 14 November 2022. Majelis Umum PBB menilai perang antara Rusia dengan Ukraina menimbulkan banyak kerugian baik dari segi materi maupun imateri. Oleh karena itu, keputusan itu menegaskan bahwa Rusia wajib membayar ganti rugi atas invasi yang mereka lakukan ke Ukraina sejak 24 Februari tersebut. Kondisi ini tidak hanya mengganggu perekonomian di wilayah Eropa Timur, namun juga kerugian ekonomi di dunia. Rusia menilai tindakan pembekuan harta cadangan milik negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu merupakan bentuk penjarahan oleh negara-negara barat. Rusia akan melakukan segala kemungkinan untuk melawan upaya barat menjarah cadangan miliknya. Langkah ini di Majelis Umum PBB merupakan upaya untuk memanfaatkan forum global untuk menginformasikan perampokan. Rusia tidak mungkin terlibat dalam pemulihan kerusakan infrastruktur di Ukraina selama konflik, kata juru bicara Kremlin. Dari resolusi PBB yang melibatkan 193 negara, 94 negara mendukung bahwa Rusia harus menanggung konsekuensi hukum dari semua tindakan, salah secara internasional termasuk membayar ganti rugi untuk cedera, seperti kerusakan disebabkan tindakan semacam itu. Sementara itu 14 negara lainnya menolak isi resolusi PBB tersebut. Majelis Umum PBB dengan surat terbanyak telah mengadopsi sebuah resolusi yang akan mewajibkan Rusia untuk mengompensasi kerugian yang diderita Ukraina selama perang. Namun Moskow menjawab dengan menyatakan dokumen resolusi itu tidak penting. Negara-negara yang memberikan suara menentang resolusi termasuk Rusia sendiri, China, Iran, dan Suriah. Menurut dokumen tersebut, anggota Majelis Umum PBB harus membuat daftar internasional yang akan mencakup klaim antara lain data mengenai kerusakan, kerugian, dan cedera di Ukraina yang disebabkan oleh Rusia. Resolusi Majelis Umum PBB memang tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik. Sementara itu, Kanada dilaporkan menjatuhkan sanksi kepada 23 orang Rusia dan mengaku akan menambah 377 juta dolar bantuan militer untuk Ukraina, sehingga total bantuan yang diberikan hingga saat ini menjadi 2,56 miliar. Kanada terus mendukung Ukraina karena mempertahankan wilayah kedaulatan dan kemerdekaannya dari Rusia. Bantuan militer tambahan ini akan mendukung Ukraina karena mereka dengan berani terus berjuang melawan Presiden Vladimir Putin invasi ilegal. Sementara sanksi baru ini akan menambah tekanan pada mereka mendukung tindakan perang ini. Anggota-anggota orang-orang Rusia yang dikenal sanksi adalah anggota dari sektor keadilan dan keamanan, termasuk petugas polisi dan penyidik, jaksa, hukum, dan petugas penjara yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis. Duta tetap Rusia untuk PBB Valery Nebenzia memberikan jawaban atas resolusi tersebut. Pada saat yang sama, rekan penulis tidak bisa menyadari bahwa penetapan resolusi semacam itu akan menimbulkan konsekuensi yang dapat menjadi bumerang bagi mereka. Diketahui akibat serangan Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat dan Sekutu memberi berondongan sanksi ke Rusia. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau HAM mengatakan jumlah korban tewas di Ukraina kemungkinan lebih tinggi daripada konflik bersenjata dapat menunda laporan kematian. Sebagian besar korban sipil yang tercatat membuat CNBC International disebabkan oleh penggunaan senjata peledak dengan area dampak yang luas, termasuk dengan penembakan artileri berat dan sistem peluncuran roket ganda serta rudal dan serangan udara. Jubir Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menanggapi penetapan Barat terhadap resolusi tersebut dan mengatakan menciptakan keraguan tentang sifat resolusi Rusia PBB tentang perang melawan neo-Nazi adalah tidak bermoral. Direktur Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia itu menambahkan, sebelum pengambilan suara pada draft resolusi, negara-negara Barat meminta untuk menambahkan klausul koreksi yang mengutuk operasi khusus Rusia di Ukraina yang langsung ditolak oleh Rusia. Rusia telah berulang kali menekankan perlunya menghadapi arus dan pergerakan neo-Nazi di Eropa, terutama di Ukraina, dan menuduh pemerintah Kiev yang berorientasi Barat mendukung kelompok-kelompok milisi neo-Nazi seperti resimen Azov. Media pemerintah Rusia telah berulang kali menunjukkan penggunaan simbol Nazi dan dokumen-dokumen yang menurut mereka menunjukkan hubungan anggota resimen ini sebagai prinsip dan keyakinan neo-Nazisme. Rasisme Azov adalah salah satu unit-unit negara Neo dan Garda Nasional Ukraina yang awalnya sebagai batalion Azov. Resimen ini sejak 2014 telah berjuang sebagai salah satu brigade sukarelawan Ukraina untuk memperkuat tentara negara itu dalam pertempuran melawan separatis yang didukung Rusia. Selama perang di Ukraina, pasukan resimen Azov memainkan peran penting dalam mencegah warga Ukraina meninggalkan negara ini dari pelabuhan Mariupol yang dikepung oleh pasukan Rusia.
Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menekankan perlunya persatuan masyarakat internasional untuk secara efektif memerangi ekstremisme dan neonazisme yang kini berkembang di beberapa negara seperti Jerman, Inggris Raya, dan Ukraina. Menurut Putin, muncul dan menyebarnya arus dan gerakan neonazi yang ciri intelektual utamanya adalah nasionalisme ekstrim dan ciri utama aktivitasnya adalah rasisme dan kekerasan terhadap imigran merupakan salah satu ancaman keamanan penting. Sekarang dengan penentangan negara-negara barat terhadap resolusi yang diusulkan oleh Rusia untuk menindak neonazisme yang dari sudut pandang Moskow merupakan manifestasi saat ini dari pemerintah Ukraina juga berorientasi barat. Sekali lagi telah menunjukkan bahwa klaim penentangan Eropa dan Amerika Serikat terhadap neonazisme dan arus sayap kanan ekstremis hanya dilontarkan ketika neonazisme mengambil tindakan anti pemerintah. Tetapi mengenai Ukraina yang selalu mendukung kelompok milisi neonazisme negara-negara barat tidak menunjukkan kepekaan apapun, dan bahkan di PBB mereka menentang pengeluaran resolusi anti-fenomena buruk. Jubir Kementerian Luar Negeri Rusia memprotes penentangan negara-negara barat atas resolusi anti-nasisme yang digagas oleh Moskow di PBB. Maria Zakharova pada 5 November 2022 mengutip, Rusia Today mengumumkan menciptakan keraguan terkait substansi resolusi usulan Rusia di PBB terkait perang melawan neonazisme. Protes jubir Kemlu Rusia disampaikan Komisi 3 Majelis Umum PBB mengesahkan draft resolusi Rusia terkait perang melawan dukungan atau nazisme dengan 105 suara tertuju. Sementara 15 negara menolak memberikan suara dan draft usulan Rusia tersebut, dan 52 negara lainnya yang sebagian besar negara barat menentangnya. Kedutaan Rusia mengecam pejabat AS karena menutup mata dengan bahaya ideologi Nazi dan dorongan bagi nasionalis neonazi di Ukraina yang melakukan kejahatan. Kedutaan juga mengatakan dalam sebuah posting di Telegram, kami telah mencatat kecaman oleh Departemen Luar Negeri atas kekerasan dan kecaman di mana-mana sehubungan dengan upaya pembunuhan terhadap Wakil Presiden Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Namun jelas bahwa orang Amerika diplomat sengaja menutup mata sebagai keyakinan ekstrim dari kerangka kriminal tato neonazi matahari hitam miliknya yang khas dari Batalion Azov. Kedutaan menekankan bahwa deklarasi yang sangat singkat mengenai manifestasi terang-terangan radikalisme di Buenos Aires menunjukkan bahwa Washington tidak mau menarik kesimpulan yang tidak nyaman. Sebuah pertanyaan muncul, berapa banyak lagi orang di seluruh dunia yang harus terpengaruh oleh tindakan mendukung ideologi Nazi sebelum AS menyadari bahayanya dan berhenti memaafkan kejahatan nasionalis. Itulah yang dilakukan AS di Ukraina, di mana rezim Kiev berjuang terus dengan sengaja memusnahkan penduduk sipil tanpa diplomat Rusia. Pernyataan itu muncul 2 hari setelah Wakil Presiden Argentina Cristina Fernández de Kirchner selamat dari upaya pembunuhan. Kamis malam setelah seorang pria ditemukan memakai lambang neonazi menodong pistol kepalanya tetapi gagal meledak. Hal ini kembali terjadi. Neonazi telah mendapatkan lebih banyak tanah karena melihat peningkatan popularitas seperti yang terlihat di Eropa. Perang di Ukraina adalah titik puncak. Ketika nazisme dan rasisme meningkat dalam berbagai bentuk, Rusia telah mengajukan resolusi untuk memerangi kebangkitan nazisme melalui sejumlah pendekatan termasuk undang-undang. Komite ketiga Majelis Umum PBB UNGA mengesahkan rancangan resolusi Rusia pada hari Jumat yang bertujuan memerangi pemulihan nazisme yang memperoleh 105 suara setuju dan 52 suara menentangnya, sedangkan 15 suara lainnya memilih abstain. UNGA mengadopsi resolusi ini setiap tahun setelah disetujui oleh komite. Itu harus dipilih dalam GA pada bulan Desember. Dokumen yang berjudul Memerangi Pemulihan Nasisme, Neonazisme, dan Praktik Lain yang berkontribusi pada eskalasi bentuk rasisme modern, diskriminasi rasial, nefofobia, dan intoleransi terkait merekomendasikan agar negara-negara mengambil tindakan nyata yang tepat, termasuk di lapangan perundang-undangan dan pendidikan sesuai dengan kewajiban internasional mereka di bidang hak asasi manusia untuk mencegah revisi sejarah dan hasil Perang Dunia Kedua dan penolakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua. Resolusi itu juga menyuruhkan kepada negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa sistem pendidikan mengembangkan konten yang diperlukan untuk memberikan catatan sejarah yang akurat. Resolusi tersebut ditulis bersama oleh Azerbaijan, Belarusia, Venezuela, Vietnam, Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Korea, Kuba, Laos, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Syria, Sudan, Republik Afrika Tengah, Guinea Khalistiwa, dan Afrika Selatan. Penulis yang menulis dokumen tersebut dengan keras menyatakan kecaman atas insiden di mana propaganda Nazi diagungkan. Resolusi tersebut mendesak negara-negara untuk menghapus segala bentuk rasisme dengan segala cara yang tepat, termasuk melalui undang-undang, selain mengutuk penggunaan pendidikan dan retorika untuk mendorong bentuk-bentuk rasisme, diskriminasi, kebencian, dan kekerasan berdasarkan agama, kepercayaan, entitas, atau kebangsaan. Desember lalu, AS dan Ukraina adalah 2 negara yang memberikan suara menentang resolusi UNGA anti-rasisme, dan negara lain yang absen yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Kanada. Resolusi mencatat 49 golput yang mengguncang bumi.
Pada saat itu UNGA mencatat keprihatinan yang mendalam tentang pemulihan gerakan Nazi, neonazisme, dan mantan anggota organisasi Wechel SS cabang militer Partai Nazi. Majelis juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap setiap upaya untuk memuliakan mereka yang berperang melawan koalisi anti-Hitler, kolaborasi dengan gerakan Nazi, dan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.